Quarter life crisis tidak akan selesai jika hanya diratapi. Hanya meratapinya justru akan membuatmu berkutat pada satu kebingungan ke kebingungan yang lain. Biasanya, kalau kita sudah menyelesaikan kewajiban belajar, kita sudah dianggap dewasa. Masa persimpangan antara remaja dan dewasa inilah kita mulai terjebak dalam kebingungan dengan apa yang harusnya kita usahakan. Ya, apalagi kalau bukan untuk mencapai masa depan gemilang seperti harapan orang tua. Ini seringkali bikin kita bingung harus melangkah kemana. Banyak sekali pilihan. Belum lagi ketakutan saat membayangkan sebuah kegagalan. Sebenarnya quarter life crisis ini hanyalah sebuah fase di kehidupan kita menuju fase kehidupan selanjutnya. Perasaan takut dan bingung yang berlebih justru membuat kita semakin krisis dan terjebak di dalamnya. Sehingga kita semakin tidak kuasa untuk menentukan langkah. Hanya berputar dan terus berputar pada perasaan bingung yang satu ke kebingungan yang lain tanpa henti. Ketika kita sudah dianggap dewasa, memang ada beberapa pilihan hidup yang ditujukan kepada kita. Meminta kita untuk memilih. Hal ini biasanya dimulai ketika kita telah menyelesaikan sekolah. Sejak kecil, tahapan hidup kita seolah sudah ditentukan oleh lingkungan. Ketika lulus dari SD, kemungkinan besar dipastikan akan lanjut ke SMP, lalu SMA. Setelah SMA, ada sebagian yang mulai mengalami kebingungan. Namun, ada pula yang sudah menetapkan pilihan. Selepas menuntaskan kewajiban belajar, kita akan berhadapan dengan berbagai pilihan untuk lanjut kuliah, memulai karir, atau langsung menikah. Ketika memilih ingin lanjut kuliah, kita juga masih diikuti beberapa pertimbangan, seperti akan lanjut kuliah di jurusan apa, apakah tetap dengan biaya orang tua atau beasiswa, serta turut mikir, apa ada kesempatan kuliah yang dapat disambi kerja? Ya, masalahnya ketika sudah dianggap dewasa, ada perasaan sungkan kalau terus bergantung pada orang tua. Terus, jika memilih ingin memulai karir, akan mempertanyakan pekerjaan mana yang dipilih, pekerjaan mana yang bisa menjamin finansial, apa lebih baik mendaftar PNS seperti harapan orang tua. Ya, meski ratusan profesi baru ada di depan kita. Apalagi saat menyadari bahwa pekerjaan ideal yang diidamkan diam-diam tidak dapat dengan mudah dijalankan dengan melihat realita yang ada. Belum lagi muncul perasaan perlu bertanggung jawab untuk mandiri secara finansial. Terus, mana jalan yang harus dipilih? Jika kita memilih untuk menikah saja, ternyata menikah gak semudah yang kita kira sebelumnya. Orang akan datang dan pergi dari hidup kita. Kita pun mulai memikirkan bahwa kita butuh seseorang yang bersedia untuk bertahan. Seseorang yang mau menjalin komitmen dengan kita untuk tetap beriringan apapun yang terjadi. Keinginan ini pun gak selalu mudah untuk dipenuhi. Ada yang merasa bingung karena masih sendiri dan belum menemukan pasangan. Ada yang sudah bertemu tapi belum menemukan kecocokan. Ada yang sudah menemukan belahan jiwanya tapi masih terganjal restu dari keluarga. Ada pula yang sudah mendapatkan pasangan dan restu tapi akhirnya memahami bahwa sebuah pernikahan gak cukup hanya dengan cinta. Media sosial pun menjadi tantangan tersendiri, atau justru menjadi mimpi buruk yang sangat menyebalkan. Melihat standar kebahagiaan orang di sekitar kita dengan segala pencapaiannya, membuat kita semakin merasakan dilema, lalu lamat-lamat membandingkan diri kita dengan mereka. Seperti, sejauh mana progres pencapaian masing-masing? Sudah benarkah jalan yang kita mulai ini? Atau malah punya pikiran, haruskah kita juga memilih jalan yang mereka pilih? Soalnya,
mereka tampak lebih bahagia, sedangkan kita masih begini-begini saja. Apakah menjalani hidup yang dipilih memang harus sesuai dengan ekspektasi orang lain? Atau dapat mengikuti impian yang selama ini kita keluar-keluarkan dalam pikiran? Mana yang harus kita ikuti? Apakah ada kesempatan untuk memperbaiki kalau sudah terlanjur jauh menjalani? Apalagi, ada anggapan kalau dunia yang sibuk dan cepat ini gak menerima kegagalan yang kita lakukan. Berbagai polemik dan persimpangan inilah yang menyebabkan seseorang mengalami quarter life crisis. Ya, merasa bingung untuk menentukan arah langkahnya. Keadaan ini terjadi ketika kita tidak ingin dianggap remaja, tapi menjadi orang dewasa kok rasanya belum kuasa. Keadaan ini memang bukanlah proses yang mudah. Namun, menganggap quarter life crisis sebagai masalah sepertinya hanya akan memperunyam keadaan. Anggap saja, hal ini sebagai salah satu fase hidup yang harus dilewati seperti fase lainnya. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk menjalani quarter life crisis adalah dengan berhenti overthinking. Kita perlu meyakinkan diri sendiri dan mulai melakukan sesuatu. Pasti sudah sering dengar kan, bahwa kita nggak akan mendapatkan apa-apa jika kita tidak bergerak untuk memulainya. Kita bisa mulai dengan kegiatan yang jika hanya kita bayangkan saja, kita akan merasa bahagia. Kemudian muncul semangat untuk menjalaninya. Selain itu, kita juga perlu mengontrol ekspektasi kita. Nggak perlu berharap lebih pada sesuatu yang baru kita mulai. Nikmati saja proses itu, dan kegagalan nggak akan jadi masalah. Kita hanya perlu meyakinkan diri sendiri bahwa kita sedang berada pada posisi dan kondisi yang tepat. Kita butuh bertahan dan berjuang sedikit lagi agar semua nggak jadi terlalu berat. Dan buat kamu yang sudah bertahan hingga saat ini, makasih ya.